Bagaimana cara menanamkan gaya hidup berkelanjutan pada generasi penerus bangsa? Di kelas 2 ini, kami menghidupkan tema hidup berkelanjutan melalui proyek profil pelajar Pancasila dengan alur pembelajaran, temukan, bayangkan, lakukan, bagikan, dan refleksi. Setiap langkah menjadi pengalaman yang berkesan dan bermakna bagi siswa. Apa saja yang kami lakukan? Yuk, saksikan perjalanan kami dalam mewujudkan gaya hidup berkelanjutan melalui aksi nyata. Pada tahap pertama, siswa diberikan stimulus melalui video dan juga tayangan gambar. Melalui video dan tayangan gambar tersebut, siswa dapat mengenal ciri-ciri atau karakteristik hidup berkelanjutan. Selanjutnya, siswa berperan sebagai detektif lingkungan. Secara berkelompok, mereka mengelilingi sekolah untuk mengamati dan menemukan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekolah. Setelah observasi selesai, setiap kelompok berkumpul, mendiskusikan temuan mereka, dan mencatat berbagai permasalahan yang berhasil diidentifikasi. Di tahap kedua, siswa mulai memfokuskan perhatian pada masalah yang ingin mereka selesaikan. Mereka berdiskusi secara berkelompok, menggunakan lembar kerja untuk mencari solusi dan merumuskan target pencapaian proyek secara sederhana. Melalui aktivitas langkah kecil dampak besar, siswa meninjau kembali hasil observasi sebelumnya. Mereka menuliskan masalah yang ditemukan, berdiskusi, dan merancang langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Setelah itu, setiap kelompok mengikuti aktivitas pesta ide. Mereka mempresentasikan solusi yang telah mereka gagas di depan kelompok yang lain. Di akhir sesi, dengan bimbingan guru, semua siswa bersama-sama memilih ide terbaik yang akan diwujudkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada tahap lakukan, siswa mulai mewujudkan ide-ide aksi yang telah mereka rancang sebelumnya. Dari hasil diskusi, mereka sepakat bahwa permasalahan utama di sekolah adalah sampah. Untuk itu, mereka memilih 4 aksi nyata untuk mengatasinya. Aksi pertama, membiasakan membawa botol minum ke sekolah. Langkah sederhana ini bertujuan untuk mengurangi sampah plastik yang dihasilkan setiap hari. Aksi kedua, yaitu memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk tanaman. Siswa mengolah sampah organik menjadi pupuk sehingga tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga dapat memperindah lingkungan sekolah dengan tanaman hijau yang lebih asri dan sejuk. Dari sini, siswa juga dapat belajar bahwa salah satu cara mengurangi sampah yaitu memanfaatkan sampah menjadi suatu hal yang bermanfaat. Salah satunya yaitu mereka menjadikan sampah organik menjadi pupuk tanaman. Aksi yang ketiga yaitu memanfaatkan sampah plastik menjadi barang berguna. Mereka membuat tempat sampah dari galon bekas untuk memisahkan sampah organik, anorganik, dan B3.
Selain itu, siswa juga mengubah kardus bekas menjadi kotak kejujuran yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang hilang atau ditemukan selama piket di kelas. Dari sini siswa belajar bahwa sampah bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Aksi keempat yaitu membuat video ajakan menjaga lingkungan. Siswa menyadari bahwa perubahan besar memerlukan kerjasama seluruh warga sekolah. Karena itu, mereka membuat video ajakan yang diunggah di media sosial dan dibagikan di grup kelas, dengan harapan dapat menginspirasi seluruh warga sekolah untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan. Berikut karya video yang telah mereka buat. Kalian buang sampah sembarangan sih? Kenapa tidak boleh buang sampah sembarangan? Sekolah kita ajak sekolah kita bersih dari sampah. Pertama, buang sampah ke tempatnya. Biasakan bawa botol minum ke sekolah. Kurangi sampah plastik di sekolah. Dua, jadikan sampah yang lebih bermanfaat. Contohnya, sampah organik menjadi pupuk. Di tahap bagikan, kami merayakan petualangan belajar melalui pameran P5. Dalam pameran ini, siswa berbagi aksi nyata yang telah mereka lakukan untuk mengatasi masalah sampah di sekolah dan mewujudkan hidup berkelanjutan. Siswa mempersiapkan ruang kelas dengan dekorasi bertema lingkungan, termasuk bingkai hijau yang menampilkan foto-foto perjalanan proyek dari awal hingga akhir. Kami juga menyediakan 4 stand dan diantaranya di stand pemanfaatan sampah organik, siswa berbagi pengalaman belajar mengolah sampah organik menjadi pupuk. Kemudian di stand pemanfaatan sampah plastik, siswa menunjukkan tempat sampah dari galon bekas dan mengajak tamu bermain games temukan sampah, di mana mereka harus mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya, yaitu organik, anorganik, atau B3. Kemudian, siswa memperkenalkan kotak kejujuran yang dibuat dari kardus bekas, sekaligus menjelaskan fungsinya sebagai tempat menyimpan barang yang ditemukan. Di stand karya video, tamu undangan diajak menonton video yang dibuat oleh siswa dan membagikannya ke media sosial untuk menginspirasi lebih banyak orang. Pameran ini juga menjadi ajang interaksi. Para tamu bertanya tentang proses, manfaat, dan tujuan aksi yang telah dilakukan. Sementara siswa aktif berbagi inspirasi, menjelaskan pengalaman mereka, dan bertukar informasi. Dengan ini, kami berharap aksi sederhana ini dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan sekolah. Setelah pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila, saya mengadakan sesi refleksi bersama siswa. Kami berdiskusi tentang pengalaman mereka selama mengikuti P5. Saya juga bertanya bagaimana perasaan mereka selama melaksanakan proyek ini. Dan dengan antusias mereka menjawab bahwa mereka sangat senang dan merasa banyak belajar dari proyek ini. Selain itu, saya juga menanyakan aksi atau aktivitas apa yang paling mereka sukai, dan jawaban mereka tentunya beragam. Namun, saat bertanya aktivitas mana yang paling menantang, mayoritas siswa mengatakan bahwa saat pameran itulah yang menantang bagi mereka. Mungkin ini adalah pertama kalinya mereka berinteraksi secara langsung dengan pengunjung dan menyajikan hasil karya yang telah mereka buat. Kami juga mendiskusikan apa saja yang sudah berhasil ketika pameran berlangsung dan apa yang masih perlu diperbaiki. Mereka dengan jujur membagikan pendapatnya dan juga mereka bercerita tentang saran, masukan, maupun apresiasi dari para pengunjung terhadap karya mereka.
Sebagai penutup, saya meminta mereka menuliskan ide untuk kelanjutan dari proyek ini. Apa langkah yang akan mereka lakukan setelah P5 selesai, agar kebersihan lingkungan tetap terjaga dan dampak positif dari aksi mereka dapat terus dirasakan. Refleksi ini menjadi momen berharga untuk melihat bagaimana proyek ini telah membentuk karakter dan pemahaman mereka tentang gaya hidup berkelanjutan.